Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pada pertemuan ke-9-10, yakni pengambilan keputusan taktis atau tactical decision making. Silakan teman-teman menyimak videonya sampai dengan selesai. Di sini definisinya sendiri untuk pembuatan atau pengambilan keputusan taktis adalah pemilihan beberapa alternatif untuk jangka pendek yang akan berdampak besar untuk jangka panjang. Jadi contohnya kalau teman-teman kemarin saat lulus SMA itu eh, dihadapkan dua pilihan ya gitu, untuk apakah yang pertama akan langsung bekerja. Nah, kalau langsung bekerja, misalnya teman-teman dibatasi untuk posisi yang bisa teman-teman eh, dapatkan gitu ya. Misalnya dengan ijazah SMA teman-teman diberikan pekerjaan yang mungkin hanya sebagai pelayan atau penjaga toko ataupun kasir. Nah, berbeda halnya jika teman-teman memutuskan untuk melanjutkan kuliah kemudian bekerja. Nah, ini dengan menyandang gelar sarjana ya, ijazah S1, tentu ini menjadi bahan pertimbangan jika teman-teman akan melamar di suatu perusahaan. Nah, ini akan menjadi pertimbangan manajemen apakah teman-teman akan ditempatkan sesuai dengan bidang kompetensinya, misalnya staff accounting, supervisor, manager, dan lain sebagainya. Itu ya, jadi lebih terasa manfaatnya di jangka panjang dari contoh tadi. Oke. Selanjutnya untuk contoh dalam kegiatan produksi. Di sini misalnya suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memproduksi suatu komponen daripada membelinya dari para pemasok. Nah, tujuannya adalah untuk menekan biaya pembuatan produk utama dengan segera. Namun keputusan ini tentu sebagian kecil dari keseluruhan strategi perusahaan dalam meraih keunggulan biaya. Jadi keputusan taktis seringkali berupa tindakan berskala kecil namun manfaatnya untuk tujuan jangka panjang. Pesan taktis itu juga dibutuhkan untuk mendukung sasaran strategi perusahaan. Nah, ini jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama, menerima atau menolak pesanan khusus. Yang kedua, mengevaluasi alternatif, apakah akan membeli dari pemasok luar atau membuat sendiri. Yang ketiga, menentukan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut. Yang keempat, memperluas atau menutup suatu fasilitas. Model pengambilan keputusan taktis. Di sini ada metode atau langkah dalam pengambilan keputusan taktis. Yang pertama harus mengenali atau mengidentifikasi atau mendefinisikan dulu masalahnya. Kemudian yang kedua, membuat daftar dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi yang layak. Yang ketiga, penetapan biaya dan manfaat setiap alternatif. Yang keempat, menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, penilaian faktor-faktor kualitatif. Yang keenam, baru pengambilan keputusan. Ini pengaplikasiannya dari 6 langkah tadi ya. Di sini misalnya menetapkan masalah akan meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Jadi perencanaan itu ditetapkan dikategorikan sebagai masalahnya, atau menetapkan masalah atau tujuan atau rencana. Di sini meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Nah, langkah yang selanjutnya di sini teman-teman harus mengidentifikasi dulu kira-kira alternatif apa saja untuk meningkatkan kapasitas gudang dan produksi tadi. Nah, misalnya solusinya dengan membangun fasilitas baru. Kemudian yang kedua, menyewa fasilitas yang lebih besar atau menyewa fasilitas tambahan. Ini bisa sama ya. Menyewa fasilitas ini sama aja. Jadi alternatif 2, bisa dikatakan alternatif 2 nih. Alternatif ketiga melising ruang untuk gudang. Dan yang keempat, alternatif keempat sini membeli komponen produk sehingga tidak perlu memproduksinya sendiri. Untuk langkah selanjutnya,
manajemen harus mengidentifikasi biaya relevan dan juga manfaatnya yang memberikan solusi yang layak. Di sini memilih alternatif ketiga dan keempat. Nah, alternatif ketiga untuk biaya produksi variabelnya sebesar 345.000 dan untuk menyewa gudang sebesar 135.000. Untuk alternatif keempat, ini harga belinya 460.000. Kemudian langkah berikutnya, manajemen harus menghitung biaya relevan yang alternatif-alternatif yang sudah dipilih. Nah, untuk alternatif ketiga biayanya ternyata sebesar 480.000. Nah, untuk alternatif keempat biayanya sebesar 460.000. Maka ada selisih sebesar 20.000 atau biaya diferensialnya 20.000. Nah, dengan sudah mengetahui biaya ini, kan terlihat ya untuk alternatif keempat biayanya lebih murah. Nah, manajemen belum bisa menentukan atau membuat keputusan ya, harus dipertimbangkan dulu untuk faktor-faktor kualitatifnya, atau langkah kelima di sini mengetahui atau menilai faktor-faktor kualitatif jika akan memilih alternatif keempat, membeli. Nah, misalnya untuk kualitas pemasok eksternalnya, nah ini tidak terjamin. Misalnya yang namanya kita beli tidak membuat sendiri ya. Nah, itu khawatirnya gitu untuk kualitasnya itu kurang kurang dan tidak apa tidak sesuai standar dari perusahaan kita sendiri, misalnya seperti itu. Kemudian reliabilitasnya pemasok eksternal. Nah, ini belum kira-kira terjamin atau tidak ya untuk pemasok atau suppliernya. Kemudian stabilitas harga pemasok. Nah, apakah bisa stabil untuk harga-harganya bisa stabil? Nah, kan ternyata fluktuatif ya di sini. Jadi kemungkinan ini akan berdampak ke biaya-biaya yang ditimbulkan di kalau misalnya kita membeli membeli komponen produk sehingga tidak perlu produksi sendiri. Kemudian adanya hubungan ketenagakerjaan dan citra masyarakat yang kurang. Nah, misalnya kalau tadi dengan memilih alternatif keempat dari kualitas kurang, kemudian dari harganya yang naik turun. Nah, itu kan jadi hubungannya antara supplier dengan perusahaan kita sendiri juga mungkin agak kurang baik ya gitu. Mungkin karena satu pihak merasa kecewa atau bagaimana, dan kemudian juga citra perusahaan itu sendiri di masyarakatnya bagaimana. Kok kita perusahaannya cenderung membeli daripada membuat sendiri. Nah, itu bisa jadi menimbulkan citra yang kurang baik di masyarakat. Tuh. Jadi baru di sini manajemen perusahaan harus membuat keputusan dari alternatif yang paling baik tadi. Jadi alternatif yang dipilihnya berarti di sini memproduksi sendiri komponen dan melising gudang ya. Nah, yang B, relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Nah, tadi bicara biaya relevan ya pada tabel. Ya, bicara biaya relevan. Nah, untuk biaya relevan sendiri bisa dikatakan sebagai biaya di masa depan yang akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Nah, ini biaya relevan ini antara satu alternatif dengan alternatif lainnya tentu akan berbeda ya. Nah, misalnya di sini penggunaan model sumber daya aktivitas membagi biaya dalam dua kelompok. Di sini ada, kalau di buku itu ada 3. Ini saya peringkas saja untuk sumber daya aktivitasnya. Di sini ada sumber daya fleksibel dan terikat. Nah, untuk sumber daya fleksibel, di sini sumber daya yang diperoleh sesuai dengan yang akan digunakan dan yang dibutuhkan. Nah, ini persediaannya setara dengan permintaan. Jadi asumsinya jika permintaan berubah, maka biayanya adalah relevan. Nah, untuk sumber daya terikat, ini sumber daya yang diperoleh di muka, sehingga terdapat kapasitas yang tidak terpakai. Biayanya mungkin relevan dan mungkin juga tidak ya. Untuk asumsinya, jika tidak ada kelebihan kapasitas yang memadai, maka biaya tambahannya relevan. Tapi ini bisa dilihat contoh pengaplikasian biaya relevan
untuk hubungan permintaan dan penawaran. Jadi relevansinya hubungan permintaan dan penawaran. Untuk sumber daya fleksibel, penawaran sama dengan permintaan. Nah, jika permintaan berubah, maka dikatakan relevan. Jika permintaannya tetap, dikatakan tidak relevan. Kemudian jika diperoleh di muka atau untuk jangka pendek, penawaran kurangi permintaan sama dengan kapasitasnya tidak terpakai. Nah, untuk kenaikan permintaan yang kurang dari kapasitasnya tidak terpakai, maka dikatakan tidak relevan. Kemudian jika kenaikan permintaannya melebihi kapasitas yang tidak terpakai, maka dikatakan relevan. Nah, untuk kenaikan permintaan yang sifatnya permanen, di sini kapasitas aktivitasnya kalau berkurang ini dikatakan relevan ya. Sedangkan untuk kapasitas aktivitasnya yang tidak berubah, nah ini dikatakan tidak relevan. Kemudian untuk kapasitas beberapa periode, di sini permintaan kurangi penawaran sama dengan kapasitas tidak terpakai. Jika kenaikan permintaan kurang dari kapasitas tidak terpakai, maka dikatakan tidak relevan. Jika penurunan permintaan yang sifatnya permanen, ini tidak relevan juga. Lalu untuk kenaikan permintaan yang melebihi kapasitas tidak terpakai, ini menjadi keputusan modal ya atau relevan ya. Jadi dari penjelasan barusan bahwa memang pengambilan keputusan taktis ini ada 4 jenisnya. Yang pertama membuat atau membeli, yang kedua meneruskan atau menghentikan produk, yang ketiga memesan atau pesanan khusus, membuat pesanan khusus, yang keempat memutuskan menjual atau memproses lebih lanjut. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama, keputusan membuat atau membeli. Ya, ini kapan kira-kira dibuat keputusan membuat atau membeli. Nah, ini jika misalnya sudah ada supplier dari supplier komponen bahan gitu ya, barang yang akan kita produksi. Misalnya supplier menawarkan beberapa harga. Nah, ini kita harus membuat keputusan untuk membuat atau membeli. Sebagai contoh di sini ada Swansea Manufacturing saat ini memproduksi komponen elektronik yang digunakan pada salah satu printernya. Nah, dalam setahun, Swansea akan mengganti produk untuk printer jenis lain, komponen elektronik tersebut tidak akan digunakan lagi. Nah, namun untuk tahun yang akan datang, Swansea harus memproduksi 10.000 komponen untuk mendukung kebutuhan produksi printer lamanya. Swansea juga telah dihubungi oleh pemasok potensial komponen tersebut yang akan membuatkan komponen untuk Swansea dengan harga $4,75 per unitnya. Nah, tawaran ini tentu sangat menarik ya, karena dianggap biaya manufakturnya itu per unitnya berarti $8,20. Nah, kira-kira apakah Swansea ini akan memproduksi atau membeli komponen tersebut? Sebagai data tambahan, jadi perusahaan sudah memiliki 5.000 unit bahan baku, kemudian untuk biaya tenaga kerja paruh waktunya sebesar 8.500. Nah, bisa dilihat dari tabel yang disajikan, di sini untuk sewa peralatan biaya totalnya $12.000, sedangkan untuk biaya per unitnya $1,20. Untuk penyusutan peralatan biaya totalnya 2.000, biaya per unitnya $0,2. Biaya bahan baku langsung biaya totalnya $10.000, biaya per unitnya $1. Biaya tenaga kerja langsung $20.000, biaya per unitnya $2. Overhead variabel $8.000, biaya per unitnya $0,80. Overhead tetap umum sebesar $30.000 untuk biaya totalnya dan biaya per unitnya $3. Maka untuk total atau keseluruhan biaya adalah $82.000, sedangkan biaya per unitnya $8,2. Nah, di sini total biaya relevannya jika alternatifnya akan membuat atau membeli. Untuk sewa peralatan, kalau membuat sebesar $12.000 ya. Untuk bahan baku langsungnya sebesar 5.000 tadi yang sudah diketahui. Nah, ini sudah punya ya. Kemudian
biaya tenaga kerja langsung sebesar 20.000, kemudian overhead variabelnya 8.000 ya. Maka jika membuat sendiri total biaya relevannya 45.000 dolar. Sedangkan jika membeli di sini biaya pembeliannya tadi, nah pemasok menawarkan dengan harga 4,75 dolar. 47.500. Nah, untuk biaya tenaga kerjanya 8.500. Maka jika membeli biayanya adalah 56.000 dolar, maka bisa dilihat selisihnya sebesar 11.000 dolar. Ya. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua di sini adalah keputusan meneruskan atau menghentikan produk. Nah, ini kapan dibuatnya? Ini kalau perusahaan sudah tidak lagi mendapat keuntungan gitu ya, sudah tidak ada keuntungan, maka keputusan meneruskan atau menghentikan produk. Nah, misalnya Norton Materials Incorporated yang memproduksi balok, beton bata, dan genteng. Kontrol perusahaan telah menyusun estimasi laporan laba ruginya dalam ribuan dolar sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel yang disajikan. Untuk penjualan balok, bata, genteng itu sebesar 500 dolar, 800 dolar, dan 150 dolar untuk genteng. Maka total biayanya sebesar 1.450 dolar. Dikurangi beban variabel 250, untuk bata 480, untuk genteng 140, maka total biayanya 870. Margin kontribusinya di sini berarti tinggal dikurangin ya. 100 kurangin 250, 800 kurangin 480 sebesar 320 dolar, 150 kurangi 140, 10.000 dolar untuk genteng, dan total biayanya berarti ini margin kontribusinya sebesar 580 dolar. Lalu dikurangin beban tetap langsung untuk iklan. Masing-masing 10 dolar, maka totalnya 30 dolar. Gaji untuk balok 37 dolar, untuk bata 40 dolar, dan untuk genteng 35 dolar. Maka totalnya untuk biaya gaji 112 dolar. Untuk balok sendiri di sini biayanya, biaya penyusutannya 53 dolar, biaya penyusutan bata 40 dolar, biaya genteng sebesar 10 dolar. Maka total biaya penyusutan 103 dolar. Nah, ini totalnya tinggal dijumlahkan. Ya, untuk balok total biayanya 100 dolar, untuk bata total biayanya 90 dolar, untuk genteng total biayanya 55.000 dolar. Maka total biaya yang dikeluarkan 245. Nah, ini tinggal dikurangin margin kontribusi dikurangin dengan total 250 dikurangi 100, maka 150 dolar untuk balok. Kemudian 320 kurangin berapa? 90, berarti 230 untuk bata, lalu 10 dikurangi 55. Nah, ini justru minus ya untuk genteng 45. Ini karena mengalami kerugian, maka total margin kontribusi di sini berarti 335 dikurangi 125. Maka margin segmennya sebesar 210 dolar. Nah, dalam laporan laba rugi ini, proyeksi kinerja lini genteng justru menunjukkan margin segmennya itu negatif ya, minus. Nah, ini mencerminkan kinerja lini untuk produk genteng itu buruk selama 3 tahun berturut-turut. Misalnya, ya maka Direktur Utama Norton Materials Tom Blackburn merasa prihatin dengan kinerja buruk ini dan berusaha memutuskan apakah akan meneruskan atau menghentikan lini genteng. Nah, kalau bisa dilihat informasi dalam tabel, kalau misalnya keputusannya menghentikan lini genteng, di sini bisa dilihat kalau menghentikan
Di sini penjualan tadi berapa? 1.450, meneruskan jika menghentikan 1.186, maka tinggal dikurangin margin kontribusinya. Jika meneruskan 580, jika menghentikan 519,4, maka dikurangin biaya-biaya. Nah, bisa dilihat jika meneruskan biayanya total biayanya justru 438, jika menghentikan total biayanya 422, maka ada selisih biaya sebesar 15,6 dolar. Nah, jika meneruskan, ini bisa dilihat, nah ini sudah terlihat ya, jika meneruskan saja sudah minus, artinya di sini sudah kerugian mencapai 35 dolar. Maka manajemen di sini merekomendasikan bahwa si perusahaan Norton Material ini sebaiknya dihentikan ya. Nah, yang ketiga, keputusan pesanan khusus. Misalnya sebuah perusahaan es krim sedang beroperasi pada 80% dari kapasitas produksinya. Nah, perusahaan tersebut memiliki kapasitas 20 juta unit ukuran setengah galon. Perusahaan juga hanya memproduksi es krim premium. Total biaya yang berkaitan dengan pembuatan dan penjualan 16 juta unit adalah bisa dilihat dalam tabel. Untuk biaya variabelnya bahan-bahan seperti susu totalnya 11.200 dolar, lalu gula 1.600, penyedap 2.400, tenaga kerja langsung 4.000, pengemasan 3.200, komisi 320, distribusi 480, lain-lain 800. Maka total biaya variabel adalah 24.000 dolar. Sedangkan biaya per unitnya di sini total biayanya 1,5 dolar. Lalu untuk biaya tetapnya seperti gaji sebesar 960, untuk penyusutan 320, utilitas 80, pajak 32, lain-lain 160. Jadi untuk total biaya tetapnya 1.552 dolar. Lalu biaya per unitnya sebesar 0,097 dolar. Maka total biayanya untuk biaya variabel dan biaya tetap adalah 25.552 dolar. Dan untuk biaya per unitnya besar 1.597 dolar. Nah, berarti harga jual per grosirnya adalah sini 32.000 dolar. Nah, ini bisa dilihat biaya relevannya jika perusahaan memutuskan untuk menerima pesanan khusus. Oh ya, ini ada keterangan tambahan juga untuk sebuah distributor es krim dari wilayah lain yang biasanya tidak dilayani oleh perusahaan ingin membeli 2 juta unit dengan harga 1,55 dolar per unit, asalkan distributor dapat memasang mereknya pada es krim tersebut gitu. Jadi seperti sponsor gitu ya. Distributor juga setuju untuk membayar biaya transportasi. Karena distributor berhubungan langsung ke perusahaan, maka tidak ada komisi penjualannya. Nah, sebagai manajer perusahaan es krim, kira-kira akan menerima atau menolak pesanan tersebut. Nah, jika menerima pesanan, maka bisa dilihat di sini pendapatannya 3.100.000 dolar. Kemudian untuk bahan-bahan susunya 1.400, gula 200, penyedap 300, tenaga kerja langsung 500, pengemasan 400, lain-lain 100. Maka untuk total biayanya jika menerima sebesar 200.000 dolar. Nah, jika menolak 0 ya. Maka perbedaan keuntungan jika menerima pesanan ini sebesar 200.000. Nah, bisa dilihat juga bahwa untuk perusahaan ini itu justru menerima pesanan khusus ya, karena untuk menaikkan labanya. Jadi labanya sebesar 200.000 dolar. Nah, bisa dilihat.
Kemudian yang keempat, untuk keputusan bauran produk. Nah, keputusan bauran produk ini dipengaruhi oleh adanya sumber daya dengan satu kendala dan juga sumber daya untuk beberapa kendala. Kemudian yang tahapan kelima, menetapkan harga. Nah, ini untuk penetapan harganya tentu berdasarkan biaya-biaya relevan dari pemilihan alternatif tadi ya. Kemudian biaya biaya juga merupakan input yang penting bagi keputusan penetapan harga. Nah, penetapan harga itu biasanya berdasarkan biaya yang memang di-markup dan juga yang didasari pada unsur-unsur biaya yang ada. Nah, ini untuk formulasinya bisa dilihat. Oke. Oke, sampai sini untuk pemaparan materi terkait dengan pengambilan keputusan taktis.